Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Penuh harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas. Jumpa lagi. Hari ini saya Adi Kasmuri bersama Kesa. Ya, nontonnya Kesa itu nggak asing lagi loh buat rekan-rekan saya semua. Cuma saya ingin memperkenalkan untuk mencari pembuktian, mencari tahu karena anak ini kemarin saya ajukan untuk lomba reception, ya guys ya. Nah, lomba reception ya, saya pengen tahu bagaimana perjalanan selama lomba dan persiapan lombanya. Guys, tolong kenalin lagi kepada teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Kesha Faiza Marani dari 10 PH1. Oke, dari kelas 10 ya. Kelas 10 hotel sudah saya ajukan ikut lomba. Tentang kejuaraan saya bilang nanti dulu, yang penting lomba dulu. Guys, gimana persiapan kamu untuk lomba? Persiapan saya waktu itu kan sebelum lomba ada Zoom meeting, terus itu dikasih tahu hotel yang bakal kita tuju. Itu hotel Borobudur. Terus persiapan saya nyari-nyari di web gitu tentang hotel Borobudur, pokoknya tentang hotel flagshipnya Borobudur. Terus ada berapa kamar, fasilitas gitu layanan. Iya, terus saya mencoba hafalin. Jadi malam. jadi kamu ini ya. Iya. Dan berjuangin sekali ya. Perasaan berjuang pengen bisa menjadikan seorang hotelier yang benar. Iya, jadi ternyata begini, saudara. Jadi sebelum lomba itu sudah dikasih kisi-kisi untuk menjadikan menguasai tentang salah satu hotel. Jadi itu bahannya tentang salah satu hotel di Jakarta. Oke ya. Oke. Terus tentunya kan kalau mempersiapkan lomba itu ada deg-degannya nggak sih? Deg-degan. Saya sehari sebelum lomba nggak bisa tidur. Saya tidur jam 3. Jam 3? Iya, jam 5 saya harus bangun. Terus ketika lomba sampai di tempat lombanya ya? Iya. Itu selama kamu di perjalanan apakah masih ada kesempatan untuk belajar atau hanya menata diri aja? Sebelum nyampe SMK 70 saya sempat ngapalin ngulang-ngulang kamar yang ada di sana sama fasilitas. Masih ya? Iya, masih. Oke. Nah, terus udah sampai nih. Itu bagaimana pelaksanaan itu? Saya pengen tahu nih guys, bagaimana pelaksanaan setelah jurinya datang terus mengatur susunan acaranya sampai kamu terpanggil. Coba ceritakan guys. Pas saya sampai itu mulai jam 9. Pertama interview, itu nggak pakai spin buat nomor urutan, jadi nggak sesuai yang ada di situ aja, maksudnya satu siapa gitu langsung. Artinya nomor 1, 2, 3 terus langsung dipanggil kamu? Enggak, kan misalnya ada datanya tuh, terus nomor 1 dia, ya udah dia duluan, nggak di spin atau nomor urut. Gitu. Ya. Jadi sesuai data yang sudah terkirim. Iya, terus saya dapat nomor 2. Nah, baru pas interview udah selesai ditanya-tanya tentang hotel-hotel yang udah dihafalin tentang hotel Borobudur. Terus habis itu baru di spin buat role play. Saya dapat urutan nomor 4. Iya. Wah, gimana? Tentunya memang lomba reception itu mental yang itu ya. Bagaimana kamu ngadepin itu waktu dipanggil untuk role play gitu? Pas role play saya nomor 4 kamu dong? Iya, nomor 4, tapi saya biasa aja sih, nggak deg-degan. Terus pas itu kan tamunya ceritanya udah reservasi kan, tapi kita jadi untuk melakukan role play tentang tamu yang sudah memesan, jadi kamu pakai insting kamu aja. Iya, nggak ada waktu buat nyatet-nyatet. Nah, ini artinya kamu memang selalu siaga ya. Siaga mau tamu itu yang walk-in, mau reservasi, mau ada data, sehingga dalam otak mesti harus memecahkan bagaimana kalau ngadepin materi begini gitu ya. Pas saya ngelayanin tamu yang check in, terus dia langsung ada tamu yang check out. Jadi ada waktu yang bersamaan? Iya, dengan waktu yang bersamaan. Jadi saya baru
nulis nama dia, terus dia udah ada tamu yang lain panjang 4 tamu buat check out. Oh, artinya mungkin dipancing ya? Iya. Artinya dipancing peserta itu bagaimana ngadepin orang yang bersamaan harus selesai semua gitu ya? Iya. Nah, kamu gimana cara ngadesain kalau begitu? Pertama kan dia udah ngebuat barisan dulu, terus saya suruh tunggu. Oh, make line please gitu? Iya, make line. Terus habis itu saya suruh tunggu, tapi kan marah-marah yang terakhir itu dia bilang dia ada penerbangan gitu. Terus akhirnya saya buru-buruin selesaiin yang check-in. Saya langsung ngasih kartu, kunci kartunya. Kunci kamarnya, terus habis itu ya udah saya yang ngehandle yang check out, tapi salahnya saya nggak ngeduluin yang pertama baris. Gitu. Jadi di setting di sana itu bagaimana anak peserta itu mengatur, tetapi tidak mengenyampingkan. Gitu ya, itu maksudnya dibahas ya. Saya salahnya di situ, karena kan tadinya dia McLaren kan baris, terus tiba-tiba di depan saya semua. Berapa orang itu? 4 kayaknya. Ada 4 juri gitu? Enggak, 4 anak sekolahan. Iya, maksudnya itu jurinya ada berapa jurinya? Jurinya ada 3. Pesertanya banyak lah ya. Iya. Oke, nah terus di situ bagaimana kamu menyelesaikan tadi setelah tamunya marah gitu? Itu saya langsung didatangin sama jurinya, dia sebagai manajer saya ceritanya. Terus dia ngebantu saya, ada yang bisa dibantu nggak gitu. Terus saya bilang tolong saya buat ngehandle guest check out, saya bilang gitu. Terus ya udah kira kelar, saya nyelesain yang tamu punya rapat penting dan penerbangan itu. Oh ya, oke sudah. Jadi ternyata di lomba itu yang dites itu problem solvernya bagaimana tidak mengenyampingkan tamu yang antri dan tamu yang duluan nggak boleh ya harus dihargai semua ya. Artinya semua tamu itu adalah punya hak untuk mendapatkan layanan yang sama ya. Sehingga bagaimana memecahkan dengan situasi yang kredit, yang konflik, tapi semua terselesaikan. Terus sampai check out juga? Iya, sampai check out. Gimana? Check outnya bikin tagihan? Terus enggak? Enggak, jadi check out. Saya kan biasanya pas industri ngelayaninnya yang dari travel agent kan. Jadi ya udah tinggal ngasih, maksudnya minta kunci kamarnya ya udah selesai gitu. Nggak bikin dia minus apa-apa. Nggak bikin pil gitu. Nah kemarin di lomba bikin pil nggak juga. Pokoknya tiba-tiba dia mau check out aja. Kamu check out aja. Terus kamu ngasih kunci. Iya, dia ngembaliin kunci. Terus kamu udah selesai gitu, tanpa ada ngitung transaksi ya. Nah, udah selesai itu semua antri. Kan semua peserta begitu semua atau beda-beda itu? Beda-beda kan, 4 orang buat check out, 1 orang check in, sama 1 lagi komplainnya cuma 1 sih, kartu dia nggak bisa. Terus sudah saya update, tapi dia minta ada yang nemenin ke kamar gitu buat bukain pakai kimasan. Gitu. Nah kamu sebagai reception, kalau itu kan misalkan nggak bisa buka, terus kamu nyuruh apa itu? Saya kemarin minta manajer saya yang itu, saya bilang tunggu sebentar, saya bakal minta tolong sama senior saya bilang gitu. Nah itu saya bagusnya di situ, minta tolong orang lain. Bagus. Pas pertama kan saya yang disamperin, karena saya kaget kan kayak banyak banget. Saya pikir itu harus saya yang selesaiin sendiri, ternyata nggak harus, bisa minta tolong sama jurinya. Role play-nya semua kayak di hotel beneran ya. Artinya kalau ada masalah mesti orang lain atau atasan kita akan lapor lah gitu ya. Nah terus ketika kamu mendapatkan hal seperti itu di benak kamu, apakah saya harus selesaikan atau kamu malah turun mental gitu? Enggak, harus saya selesaikan. Bagus artinya kamu bagus. Terpengalaman ya, kamu kan sudah mendapatkan udah ikut lomba ini. Pengalaman yang kamu dapat apa itu? Pengalaman setelah kamu ikut lomba, masalah kemenangan, nanti saya tanya berikutnya nih. Pengalaman yang kamu dapat tuh. Pengalaman saya. Bentar dulu. Oke guys, jadi tentunya kamu bisa ikut lomba itu pasti dapat pengalaman ya. Apa yang kamu dapat setelah kamu lomba?
Yang pertama saya dapat relasi, kenal dari banyak peserta dari sekolah-sekolah lain. Terus juga saya bisa kenal sama juri-juri yang dari latar belakang yang hebat. Terus yang ketiga saya kenal guru dari sekolah-sekolah lain. Dan juga saya saya bisa ngehandle pressure dari komplain dan apa lagi? Artinya kamu bisa menangani pressure ya, karena itu komplain itu pressure loh. Kamu mendapatkan kejuaraan gak nih? Enggak. Kamu apakah? Tapi saya senang lega, sebenarnya saya udah berusaha yang terbaik. Oh gitu, jadi nggak ada rasa kecewa ya? Nggak ada. Pokoknya main fair aja. Jadi lomba bukan mencari ranking kejuaraan satu, tapi manfaat bagi kamu sendiri ya. Experience is the best teacher. Oh bagus, experience itu best teacher. Good. Demikian tadi wawancara atau obrolan santai dengan peserta lomba resepsi ya. Semoga-mogahan ini bisa khususnya menaikkan mental daripada Kesa untuk kedepannya dan untuk viewer saya seluruhnya yang mempelajari perhotelan, ini bisa menjadikan referensi. Saya pikir itu saja dulu Kesa ya. Besok kita lanjutkan lagi ya. Siap. Thank you very much. See you. Dadah. Oke.